Selamat pagi para delegasi yang terhormat, rekan-rekan media dan mitra dunia. Hari ini Indonesia berdiri di hadapan Anda bukan sekedar sebagai sebuah tujuan yang indah, melainkan sebagai epicentrum dari revolusi energi hijau global. Saat dunia mendiskusikan masa depan mobilitas bersih, dekarbonisasi dan kendaraan, Anda semua sedang membicarakan Indonesia. Dengan memegang kendali 21 juta metrik ton cadangan global dan mendominasi 54% produksi nikel dunia, kami adalah jangkar yang menopang ambisi net zero Anda semua. Kebijakan hilirisasi nasional kami telah berhasil melipat gandakan nilai tambah produk olahan yang hingga 10 kali lipat. Namun, di balik angka-angka megah ini terdapat sebuah paradoks yang mendalam. Nikel yang menggerakkan kendaraan listrik di jalan New York, Paris, atau Berlin saat ini masih diproduksi dengan meninggalkan jejak karbon yang berat di tanah air kami. Kami menyadari sepenuhnya tantangan ini. Indonesia tidak ingin menjadi penyedia komoditas mentah yang mengeksploitasi alam. Kami hadir di forum internasional ini untuk menegaskan visi baru kami, yaitu Indonesia siap memimpin era Green Nickel. Namun, navigasi badai ini memerlukan tanggung jawab kolektif global. Indonesia tidak bisa dan tidak seharusnya berjalan sendirian. Transisi yang adil membutuhkan kemitraan dunia yang setara. Para hadirin sekalian, kejujuran adalah mata uang tertinggi dalam diplomasi modern. Kami tidak akan menyembunyikan realitas di lapangan. Hilirisasi nikel kami saat ini sedang menghadapi badai regulasi dan sentimen ESG global. Mari kita bedah datanya secara objektif. Sektor pengolahan nikel kami masih sangat bergantung pada sumber daya batu bara, di mana 76% dari total kapasitas PLTU Captive nasional terserap oleh smelter nikel. Hal ini memberikan akibat terhadap intensitas emisi per ton nikel murni mencapai 7 hingga 10 kali lebih tinggi dari rata-rata global yang terjadi saat ini. Lebih dari 5.300 hektar hutan tropis di Halmahera telah terdampak, dan masyarakat lokal di lingkar industri seperti desa Lelylef harus menanggung beban kesehatan berupa lonjakan kasus ISPA yang naik 2 kali lipat. Konsekuensi global daerah punya tata kelola yang terjadi ini bukan lagi sekedar resiko teoritis, melainkan sebuah krisis yang terjadi pada hari ini. Hambatan regulasi global seperti US Inflation Reduction Act atau IRA di Amerika Serikat dan CBAM di Uni Eropa siap memblokir produk kami dari pasar premium dunia. Pembatalan proyek hidrometalurgi senilai 2,4 miliar dolar oleh BASF dan Eramet pada tahun 2024 di Halmahera adalah sebuah alarm keras bagi kami. Status quo ini tidak lagi berkelanjutan. Tanpa adanya reformasi radikal, kami akan kehilangan daya saing internasional. Melihat tantangan tersebut, pertanyaannya adalah mengapa dunia tidak boleh sekedar menghukum atau mengucilkan Indonesia? Jawabannya terletak pada pilar interdependensi ekonomi global. Amerika Serikat hanya memiliki kurang dari 0,3% cadangan nikel dunia. Uni Eropa membutuhkan jutaan baterai hijau untuk mencapai target net zero mereka. Fakta geopolitiknya sangat terang. Transisi energi global mustahil terjadi tanpa keterlibatan nikel Indonesia. Memboikot produk kami melalui instrumen perdagangan proteksionis hanya akan meroketkan harga kendaraan listrik di negara Anda dan menghambat ambisi iklim dunia yang kita sepakati bersama. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan dukungan internasional bukan sebagai pemohon bantuan sepihak, melainkan sebagai mitra strategis yang saling membutuhkan.
Dilema PLTU captive yang kami hadapi membutuhkan suntikan transition finance dan pembiayaan hijau dari lembaga dunia seperti Bank Dunia, IMF, serta investor negara mitra. Kami butuh transfer teknologi pengolahan rendah emisi. Membangun dinding hambatan dagang tidak akan membersihkan rantai pasok global Anda. Satu-satunya jalan keluar yang rasional adalah berkolaborasi dengan Indonesia untuk mentransformasi ekosistem ini dari dalam. Sebagai wujud tanggung jawab yang konkret, Indonesia tidak tinggal diam. Secara resmi kami menawarkan 5 pilar dalam peta jalan dekarbonisasi nikel Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Pertama-tama kami menerapkan prinsip green developmentalism dengan memberlakukan moratorium ketat terhadap PLTU captive baru dan meluncurkan proyek percontohan energi baru terbarukan. Terintegrasi solar plus storage hingga 500 MW di kawasan industri utama. 2. Dalam aspek diplomasi ekonomi, kami secara aktif menegosiasikan perjanjian mineral kritis dengan Amerika Serikat agar nikel kami memenuhi syarat kredit pajak AV/IRA. Untuk pasar Uni Eropa, kami mengadaptasi CBAM melalui sistem monitoring, reporting, and verification digital guna menerbitkan sertifikasi karbon mandiri yang diakui secara internasional. Kami juga melompat lebih jauh dalam rantai nilai, bertransisi dari ferronikel kelas 2 ke produksi mixed hydroxide precipitate dan nikel sulfat untuk baterai AV yang memberikan multiplier nilai tambah hingga 300 kali lipat. Ini adalah portofolio investasi hijau yang bersih dan berdaya saing tinggi yang kami buka lebar-lebar kepada para pelaku industri global hari ini. Dua pilar strategi terakhir kami menyasar langsung pada akar permasalahan internal, yaitu tata kelola sosial dan inovasi sirkular. Indonesia berkomitmen penuh untuk menegakkan kedaulatan masyarakat adat melalui implementasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC secara konsisten guna mengeliminasi konflik agraria. Kami membuka diri bagi audit pihak ketiga berskala global melalui standar ketat dari IRMA. Bersama mitra strategis kami, termasuk para investor dari Tiongkok dan Barat, kami mendirikan Green Nickel Observatory sebagai lembaga pengawas emisi independen yang transparan. Di sisi teknologi, kami melarang pembuangan tailing ke laut, mewajibkan metode dry stacking, serta membangun infrastruktur daur ulang baterai nasional yang berkapasitas 50.000 ton per tahun, guna menciptakan sirkularitas yang utuh. Langkah-langkah ini merupakan bukti bahwa pertumbuhan industri dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan, bukan saling bertentangan. Kepada para pemimpin dunia, organisasi internasional, dan rekan media yang kami hormati, ini adalah aksi atau call to action dari Indonesia. Maka dari itu, jangan hukum ambisi industrialisasi kami, tetapi penuhilah janji pembiayaan iklim Anda untuk mempercepat transisi kami. Mari kita bangun jembatan kolaborasi, bukan dinding proteksionisme. Bersama Indonesia, mari kita buktikan kepada sejarah bahwa nikel yang menggerakkan mobilitas dunia di masa depan adalah nikel yang bersih, hijau, adil, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.